Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Ketemu lagi sama Mami Dona di Madantara Channel tentunya. Apa kabar? Sehatkah? Harus tetap semangat ya. Jangan menjadi seseorang yang lebay. Wah, kalau lebay nanti kita juga ikut ikut ngedrop sayang. Energi itu harus tetap positif ya, tapi jangan sampai perutnya yang positif. Kalau perutnya positif nanti urusannya ke puskesmas dan rumah sakit. Mami ini apa ya? Sorry ya, sebentar ya Mami. Nanti lanjutin. Mami ngasap sebentar. Biar apa? Biar nikmat. Nikmat apa? Nikmatnya kalau lagi ngopi, kopinya lagi panas tuh. Oke. Jadi ya, di sini Mami Dona mau bilang, tugas Mami Dona adalah menghibur kalian. Karena apa? Kesayangannya Mami, honey bunny-nya Mami, sweetheart-nya Mami, bebeknya Mami, ya ayang-ayangnya Mami kan lagi pada butuh support energi untuk move on, untuk tidak depresi lagi, tidak stres lagi, tidak bersedih lagi, tidak galau lagi, tidak terpuruk lagi. Ya disitulah Mami hadir buat kalian. Kalau Mami dibilang jangan terlalu cengengesan, jangan terlalu kisruh, berarti kamu baru masuk, belum kenal Mami, ya kan? Kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Itu karena apa? Kalau kalian sudah healing, tidak mungkin kalian menolak energi yang positif, sehingga energi negatif yang ada di diri kalian membuat kalian selalu overthinking. Banyak yang membutuhkan energi kebahagiaan, keceriaan, ya. Namanya kita membuat bahagia seseorang, ya, membuat seseorang itu lebih ceria, tertawa, bahkan bisa mengeluarkan isi hati sampai tertawa, itu adalah pahala. Kalau misalkan beberapa kalian merasa reading Mami terlalu berlebihan, mungkin terlalu banyak guyon, ya energinya memang harus ceria ya ceria pada saat itu, tapi pada saat Mami energinya serius, itu pasti akan jatuhnya serius. Bahkan ada waktu dan kalanya Mami tidak ada guyon sama sekali. Ada. Tapi buat Mami, menghibur kalian dengan canda tawa itu adalah untuk memberikan energi positif. Biar kalian bisa merasakan bahwa hidup itu santuy, hidup itu dinikmati, jangan dibikin ribet. Jangan guys. Hidup udah susah men, masa mau dibikin susah? Iya kan? Yang ada juga nanti katanya ompol tak pening aku. Jangan, iya kan? Nah itu ngopi dhisik wes. Ben kuat sama apa? Sama pahitnya karma kamu. Iya kan? Iya. Gimana kalian? Harus kuat. Beberapa dari kalian sudah move on. Beberapa kalian sudah mulai kuat. Alhamdulillah, Mami senang sekali ya. Bahwa kalian bisa menjadi diri kalian sendiri. Ya. Mami mau nyapa dulu. Hai James, how are you? I'm fine, Mom. Hai Ginny, hai Mami. Apa kabar kalian semua? How are you? You good? Stay there. Give me good energy for twin flame. Wherever is, please give me energy. And for all, thank you so much for coming here. Hi everybody, ya. Thank you ya, terima kasih ya. Mami, ini kan sudah akhir tahun sayang. Udah tutup tahun kita closingan ya. Dalam artian di sini Mami sudah ngebuat reading ya
ngebuat reading. Biasanya kan mami sekali reading ada bisa sampai 2-3 kali ya kan. Kenapa readingnya? Karena mami udah mempersiapkan, karena biasa di akhir tahun kita holiday. Yes, bukan lagi holiday lah guys, jangan juga terpuruknya tuh temen-temen, happy lah ya kan. Kayak mami holiday, mami tetap bisa kasih readingan buat kalian. Nah iyalah, orang mami simpan rekamannya kan, mami simpan rekodnya, nanti mami upload ya kan. Ya kan mami juga manusia, ya kan? Sama kayak rocker juga manusia, ya kan? Punya hasrat, punya apa? Punya hasrat, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati, ya kan? Tapi terkadang kalian berjiwa rocker, akhirnya hati kalian sama dengan pisau belati. Jangan sayang. Boleh kita berjiwa itu keras, boleh kita berjiwa itu ekstrim, tapi hati kita tetap lembut, bijaksana. Jangan membuat jiwa kita sekeras rocker, sekeras cadas, tetapi memakai hati dengan setajam pisau. Karena apa? Nanti berbaliknya sama, akan menusuk kita sendiri. Jangan sayang ya. Oke, paham ya. Makasih ya buat keluarga Recycle MDF yang stay tune masih di Energi Mami ya. Mami mau infokan juga lagi prepare ya. Nanti buat kalian ya, Mami harap pada saat nanti pengumuman untuk pendaftaran ya, keanggotaan members Recycle ya, nanti bisa dihubungi ke admin juga ya. Jadi nanti setiap kota mempunyai satu leader MDF dan wakil reader ya. Kalau humasnya MDF sudah ada, admin MDF ada, tetapi setiap kota itu mempunyai satu leader yang akan mempunyai dan memimpin anggotanya. Contohnya di Surabaya satu leader ya. Siapa aja di Surabaya. Nanti mungkin kalian bisa meet up sesama yang members MDF di Surabaya. Sama juga MDF Jakarta, Bandung, Sumatera ya. Nanti pada saat kalian pendaftaran ya, jangan lupa nanti ada biaya pendaftarannya juga ya. Nanti juga di situ kalian juga ada lokasi ya, kotanya di mana ya, nomor WhatsApp-nya nanti kita bukanya mungkin tidak di WhatsApp ya, tapi di Line ya, pakai Line kayaknya nanti ya. Tapi masih dibuat ya sama humas kita ya. Yang jelas nanti kalian tahu sendirilah, asik lah kekeluargaannya Recycle seperti apa ya. Contohnya aja ya, kemarin ada satu sahabat ya, satu keluarga kalian ya, atau beberapa dari yang konsul sama Mami, benar-benar merasakan Mami itu ada di sebelah, benar-benar merasakan Mami itu ada di depan, bahkan merasa udah meluk Mami. Bahkan belum ngomong juga udah pada nangis. Ada yang juga cuma bilang waktu konsul, Mami, I just want to hold you. Aku cuma ingin memeluk Mami. Nah, itulah energi. Namanya kasih sayang seorang ibu itu tidak bisa berbohong, sayang. Itulah Mami. Tidak ada yang Mami inginkan. Hanya melihat kalian bisa berjuang, bisa baik, ya, kuat. Karena apa? Siapa lagi yang bisa membuat kalian lebih kuat? Memang diri kita harus lebih kuat. Tapi menguatkan diri kita itu tidak seperti orang rasakan atau orang lain pikirin.
Berjuang dengan diri sendiri itu lebih besar sayang, kekuatannya itu. Karena apa? Kita melawan ego. Ego yang kita lawan sayang. Ya kan? Kalau kita ngelawan Pak RT aja masih bisa alasan. Apa? Kalau diajak kerja bakti, waduh, mending tidur aja ya. Tapi ego, hati, gimana caranya mau ngelawan? Nggak bisa sayang. Ya kan? Sulit kita mau ngelawan seperti itu. Dan di sini memang dari kalian rasa benci, sakit hati, tidak terima masih ada, masih belum bisa. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi pesan mami, ya buat kalian yang pengen benar-benar detox, yang pengen benar-benar tahu seperti apa, ya masalah itu seperti apa solusinya, hubungi mami lah. Jadi kalian tahu, bisa menempatkan diri kalian seperti apa, biar tidak mengambang. Ya, kalian bisa tahu di mana menghubungi mami ya. Mami insya Allah bisa selalu hadir buat kalian ya. Walaupun dalam kondisi mami lagi holiday, lagi liburan juga tetap. Buktinya mami tetap memberikan reading ya. Walaupun ini sudah mami lakukan. Tapi kan gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, karena masuknya kan mami juga butuh refreshing. Mami juga butuh sesuatu energi positif untuk healing diri mami juga. Iya, mami juga sama kayak kalian, punya hati, jiwa, dan raga yang mempunyai kesedihan yang harus dinetralkan. Tapi kan mami nggak terlalu ribet dengan masalah. Mami cuma ingin happy saja, ya, happy dengan diri sendiri, ya. Karena apa? Sudah cukup bikin bahagia orang lain. Karena orang lain tidak mau dibahagiakan, ya udah ngapain dipaksain? Kayak kalian. Kalau orang lain, pasangan kita, udah cukup kita bahagiain, tapi masih kurang, ya udah ngapain dipaksain? Toh kalaupun kalian paksain juga, rasanya juga tetap beda. Bahkan kalian harus berjuangnya lebih daripada itu. Nggak ada yang namanya berjuang yang seperti awal. Pasti lebih parah lagi, apalagi kalau ada orang ketiga. Ada karmik, pasangan baru, bahkan kalau mereka sampai menikah. Terus kalian memperjuangkan orang yang udah menikah. Apa bedanya kalian sama karmik? Sama. Nggak ada bedanya. Kalian menghancurkan hubungan yang sudah menikah. Kalau kalian menginginkan hubungan kalian selesai, ya tinggal pengurusan penyelesaiannya saja seperti apa. Karena di mata Tuhan, ya kalian harus belajar tentang perjalanan hidup yang sudah Tuhan endingkan. Perjalanan hidup apa mami? Perjalanan hidup tentang suatu cinta hidup manusia. Ngopi dulu mami ya. Tentang cerita anak manusia. Wes, kayak judul aja mam. Iyalah. Mau kita bikin seperti apapun kehidupan, nggak bakalan bisa sama. Contohnya ya, kehidupan yang kita rasakan, ya contohnya saja ya, misalkan ya, kemarin mami kan ada bikin tuh judulnya tentang apa, penjual martabak. Apabila cinta kita, ya, kita mempunyai emosi, kita mempunyai rasa, masih
benci, dendam, sakit hati. Kalau kita sebagai penjual martabak, otomatis kita ngebantingnya gimana? Penuh emosi kan? Yang biasanya martabaknya segi empatnya bagus, boro-boro jadi segi empat, bisa jadi apa? Segitiga. Emosi, iya. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, pasti babak belur. Pasti tidak fokus. Imbasnya apa? Yang membeli makanan atau yang membeli martabak tersebut dan begitu memakannya kok tidak sama dengan rasa sebelum-sebelumnya, ya itulah. Dimana kita pada saat sedih, sakit hati, kita ketemu orang terdekat kita atau kerabat kita, yang ada kita muring-muring, mereka cuma ngomong, lu kenapa sih? Kita ini lagi acara keluarga atau kita lagi acara temu kangen, kok malah ngamuk-ngamuk. Akhirnya kan energi yang disampaikan juga tidak bagus, pasti berimbas ya sama dengan perasaan kita. Harus bisa menetralisirkan emosi, terutama pada saat kita berkoneksi dengan orang lain. Kalaupun memang Tuhan mengembalikan pasangan kalian, pasti kembali. Tergantung dia pakai GPS-nya dan kuotanya masih ada tidak. Kalau kuotanya nggak ada, berarti kagak ada apa signal, coy. Gimana? Anggap saja dia orang yang hilang. Suatu saat nanti mukanya ada di mana? Di jalan-jalan tuh, di pohon-pohon. Kenapa mami? Iya, Tuhan yang naruh. Dicari si A dengan ciri-ciri. Nah, kenapa? Belum bayar karma. Karena jolim, berbuat jahat, menyakiti hati kalian. Itu. Jadi buat kalian ngapain pusing? Proses itu sudah ada, darling, sayangku, cintaku, kasihku hanya padamu. Ada prosesnya, udah. Kita tenang aja, jalani hidup seperti apa adanya. Nikmatilah hidup kalian. Hei, sayang, mami ini juga tahu rasanya, bukan kagak tahu, men. Cobalah, kalian harus bisa kuat. Berdirilah di atas kaki dan perasaan kamu yang sebenarnya. Pasti kamu akan merasa lebih tenang, merasa lebih bahagia. Jangan hidup dengan kehidupan semu. Kagak capek apa ya mikirin? Iya, kalau mereka orang mikirin kalian, kalau kagak, kan rugi. Energi kebuang, waktu udah habis. Harusnya kalian menemukan barokah yang baik, kalian menemukan mungkin pasangan yang lebih baik. Tapi kalian tidak mau menerimanya, bahkan masih saja bermimpi. Tuhan bilang masih mimpi ya biarin aja, kagak usah dibangunin. Biarin aja bangun sendiri. Waduh, repot ntar. Ya kan sayang? Cobalah kalian bisa bangkit dari keterpurukan. Berjuanglah dari sebuah kesakitan. Ya. Berbahagialah dari semua kepedihan. Dan kalian pasti bisa survive dikala kalian tidak bisa merangkak. Karena apa? Sinar ilahi tidak akan mungkin salah alamat. Dalam apa, mami?
dalam pancarannya. Apapun yang menutupi sinar ilahi Tuhan, walaupun kalian mau tutup pakai apapun, biasnya tetap akan terasa, pancarannya tidak akan mungkin terpantul kalau memang kalian berhak menerimanya. Itu yang harus kalian sadari. Kusuklah dalam berdoa, kusuklah dalam meminta bahwa keadilan Tuhan itu nyata, bukan tidak nyata. Di mana kalian yakin, disitulah keadilan akan datang. Kalau apa yang kalian rasakan, pasangan kalian terlihat seperti lebih bahagia atau lebih daripada yang kita pikirkan, itu hanya kamuflase Tuhan. Di mana sebuah buku hanya sampulnya saja. Begitu sampulnya dibuka, ternyata terlalu banyak coretan yang ada di dalam buku tersebut. Nah, itulah. Terserah kalian mau pilih yang mana. Kalian harus bisa menentukan sikap. Kalian harus menentukan diri kalian. Sebelum berganti tahun ya. Sebelum berganti tahun. Kenapa ini Mami buat sebelum berganti tahun? Ya karena Mami ingin. Ya. Mami ingin kalian benar-benar bisa tahu apa yang kalian inginkan. Tahu dengan niat. Tuhan juga bingung kalau kalian tidak punya niat. Kalau kalian berniat, jangan pakai balik nanya. Kira-kira Tuhan, dia kembali enggak sama kita? Kira-kira hati saya bisa berubah enggak? Kira-kira saya dapat orang baru? Ya Tuhan juga jawabnya, ya saya jawabnya juga kira-kira juga. Kira-kira iya, kira-kira kagak. Mau? Kagak mau kan? Iyalah. Tapi kalau kalian niatnya, saya ingin hidup saya barokah. Saya ingin dapat pasangan. Saya ingin suami saya balik. Saya ingin anak-anak saya sukses. Saya apapun. Niat yang benar-benar niat. Bukan niat yang sebuah jatuhnya pertanyaan. Karena Tuhan tidak mau ditanya balik. Bukan kapasitas kita bertanya sama Tuhan. Kapasitas kita itu adalah menerima. Bukan meminta, tapi menerima dengan keikhlasan. Itu yang bisa kalian serap dari pesan. Kalau kalian menunggu Mami kok lama betul, di wall kok gak muncul-muncul, iya kan? Ya iyalah, Mami lagi cari sepatu Mami di mana ya? Biar kelihatan kalau jalan, iya kan? Klotak. Ya karena ini di akhir tahun, Mami sudah buat beberapa video ya, beberapa record untuk kalian. Karena kan seperti Mami bilang tadi, Mami berusaha sebaik mungkin untuk kalian. Jadi sebelum Mami pergi main ya, pergi liburan ya, Mami sudah siapkan. Jadi tetap Mami selalu untuk kalian. Karena kalau udah holiday gak mungkin kan Mami ngenarot, Mami ngereading. Nanti yang ada readingnya malah kagak karu-karuan, iya kan? Iya. Mau sih Mami ngereading, cuma takutnya energinya nggak full power, energinya nggak fokus gitu loh. Tapi jangan khawatir, Mami sudah buat rekaman ya untuk kalian. Saking sayangnya Mami sama kalian, cintanya Mami sama kalian untuk kalian berubah menjadi baik.
Buat yang baru masuk di recycle, ya, baru masuk di keluarga MDF, Mami Dona Family, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menjadi bagian keluarga recycle MDF. Tetap kita sama-sama santuy dalam menikmati hidup dalam perbaikan diri, ya. Dan yang komentar tetap Mami baca, dan tidak kalian sadari bahwa kalian betul-betul curhat yang betul-betul mengeluarkan isi hati kalian tanpa kalian sadari. Kalian menulis sampai panjang lebar, ya, Mami tetap baca. Semua Mami kasih love. Dan Mami tahu apa yang kalian rasakan. Itulah energi dari Mami, di mana kalian bisa mengungkapkan semua yang kalian rasakan tanpa rasa takut. Itu yang terjadi tanpa kalian sadari. Tapi begitu kalian sudah meluapkan semuanya, tanpa kalian sadari juga hati kalian menjadi plong, enteng, ya. Alhamdulillah. Oke sayang, pastikan ya, tarot bukan Tuhan, ya. Tarot hanya sebagai masukan media untuk Mami bercerita, untuk menyampaikan pesan semesta yang harus kalian pelajari, bahwa hidup itu suatu perjuangan dengan beberapa perubahan di dalam diri kalian yang harus kalian pertimbangkan. Baik kalian ambil, buruk kalian robah untuk menjadi lebih baik lagi. Yang sudah baik, pertahankan. Nah, itu ya. Di sini Mami Dona pengen story ya, tentang apa? Mami mau narik energinya karmik. Hai karmik, apa kabar sayang? Hadir ya di sini ya. Ngomong ya, biar yang lain tahu hati kamu pengen apa. Ya, buat orang ketiga, orang lain, cinta baru, terutama karmic triparty relationship. Hadir ya sayang ya. Bicara sama Mami apa yang kalian ingin sampaikan kepada maskulin or terhadap divine feminine. Yang jelas karmik kamu bicaranya sama Mami ya. Di sini ada energi tarot, energi karmik dari energi Mami, dan juga di sini Mami sertakan bintang zodiak yang selingkuh atau yang melakukan hubungan triparty. Ya, ini. Yang bersama dengan karmik. Wah, excited ya. menarik. Ya, menarik lah. Masa nggak ngerasa Mami tarik pakai tali? Tali apa? Tali cinta. Oh, bukan lagi. Tali cinta coy. Iyalah. Karmik manusia juga, ya kan? Tapi bukan rocker. Ini energi bumi ya, universe ya, dan ini dari energi universe ya, alam juga ya. Semua nanti apa yang dikatakan ya. Pastikan berdoa sayangku ya. Dilingkan dengan orang yang kamu dilingkan kalau memang ingin, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting tetap berdoa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sampingin dulu ya. Ini pastikan kalian kalau mau personal reading ya, langsung ke admin sayangnya, biar waktunya bisa diatur sayang. Ya, biar nggak sulit ya sayangnya. Bersihin dulu rumahnya Twin Flame ini. Ya James, bantu ya James ya. Gini ya, bantu ya, energi ya, dan yang lain please help us ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for karmic. Orang ketiga triparty. Orang baru, cinta baru. Dari divine masculine. Yang lagi bersama divine masculine. Yang lagi berhubungan dan menjalin kehidupan. Bahkan tinggal bersama ataupun seperti apa dengan divine masculine.
tunjukkan. Dan buat divine maskulin, siapa yang melakukan hubungan tripati, perselingkuhan, menyakiti, menjolimi, dan melakukan sebuah tindakan tidak baik, hadirkan. Karmik, hadir kamu di sini. Bicara sama mami apa yang kamu ingin bicarakan. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. 4 elemen air, udara, api, tanah. Energi, air, tanah, api, dan udara. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang ingin disampaikan, karmik? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada divine maskulin? Wow, banyak banget. Jangan banyak sayang, jangan marah-marah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Ini yang tertutup ya, yang tidak mau diucapkan, atau yang ditutupi, rahasia yang ditutupi oleh karmik. Dan ini oke, kita pindah dulu sayangnya biar bebek. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Energi tarot. Dear angel, give me energi Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk energi api, air, udara, tanah. Thank you. Wah, banyak kali. Wow, the tower, man. Wish. Siap. Siap. The tower moment. Ini yang ditutupin. Ini yang terbuka. Dan kita minta energi bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Dear universe, God give me klarifikasi untuk karmik Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk energi elemen air, tanah, udara, api, dan air. Thank you. Kita mulai. Dear God, give me klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, Moon, Rising, and Venus, elemen air, tanah, udara, dan api. Untuk karmik, apa advice yang harus semesta berikan? Thank you. Oke, my dear, sayang, yang tertutup kita kesampingkan dulu ya. Seret. Oke, kita sampingin dulu. Ngopi dulu sayang. Oke. Hai, divine masculine, divine feminine. Saya karmik. Saya orang ketiga, saya third party dari hubungan kalian. Di sini saya ingin menyerukan suara saya tentang isi hati saya kepada kalian. Mohon kalian dengarkan bahwa memilikimu adalah impian dan tujuan utama hidupku.
Ini hubungan yang amat sangat menyakitkan hati, tapi aku baik-baik saja karena aku tahu sudah terbiasa dengan itu semua dan sanggup. Wow. Jadi di sini karmik memang sudah mempunyai impian dan tujuan utama untuk sebuah hubungan atau melakukan hubungan triparti itu. Jadi sudah dipikirkan baik-baik sama karmik ya sebelumnya ya. Dan bahkan dia sudah terbiasa dengan kondisi menjadi orang ketiga. Bahkan dia sanggup ya. Dia tidak masalah untuk menjadi orang ketiga ya. Apakah kamu tahu mungkin aku hanya orang ketiga yang kau butuhkan di saat tidak ada yang bisa mengobati lukamu, bahkan untuk hasrat birahimu semata. Dan di sini karmik memahami bahwa dia adalah orang ketiga ya. Dia adalah orang ketiga ya, dibutuhkan saat cuma birahi doang. Saat lagi terluka, saat gundah gulana karena feminim, maka maskulin datang kepada karmik hanya untuk hasrat dan birahi doang. Jadi sebagai apa? Toilet. Aduh, aku sangat mencintaimu namun tak butuh waktu lama untuk membangunkan aku dari semua khayalan dan halusinasi ini. Aku kacau dan ketergantungan. Jadi karmik sebenarnya addiction terhadap maskulin, ketergantungan. Walaupun dia sadar hubungan ini halusinasi, hubungan ini tidak mungkin bersama, tetapi karena ketergantungan seks, ya akhirnya tergantung dengan uang juga, ketergantungan addiction yang jelas, itu yang tidak bisa dihindari oleh karmik. Ya, dia sangat mencintai namun tidak butuh waktu yang lama. Dia tersadar bahwa cintanya dia hanya halusinasi saja, tidak jelas. Bahkan dia rasakan sendiri bahwa dia cuma ketergantungan terhadap maskulin. Aku tahu di dalam hubungan ini merasa mendapatkan semua yang aku inginkan, namun terkadang aku bukan menjadi prioritas utamamu. Karmik tahu, ya, triparti maskulin tahu. Dia bisa mendapatkan semua apa yang dia inginkan, bahkan sampai menikah juga ada. Namun terkadang karmik tetap merasakan bahwa dia bukan prioritas, karena sampai sekarang maskulin masih saja mengingat divine feminim, masih saja kadang memikirkan, ya, karena kehidupan dia dengan karmik pun tidak seindah yang karmik bayangkan. Hal tersulit yang aku rasakan adalah di mana aku tersakiti terus bertahan denganmu dengan hubungan terlarang tanpa status kejelasan, namun aku tak mampu hidup tanpamu. Nah, seperti Mami bilang tadi kan, hidup yang dijalani maskulin dengan karmik sangat menyakitkan lebih daripada kita. Ya. Kesakitan yang karmik rasakan sekarang ini lebih dari kalian rasakan. Kenapa? Hubungan sebagian terlarang, tidak ada status, mereka menjalani hubungan triparti. Sebagian sudah ada status tetapi hubungan yang tanpa rasa, hambar ya plat saja, karena hubungan yang dilandasi keegoisan dan keterpaksaan, karena nafsu tidak ada yang bisa permanen ya. Tapi nasi sudah menjadi bubur ya, sehingga dikasih ayam jadilah bubur ayam. mau menjujurkan jujur kacang hijau sama jujur ketan hitam, oh itu bubur ya Mam. Gak bisa ya. Akhirnya kepedihan dan kepahitan yang karmik rasakan sekarang lebih daripada yang kalian rasakan. Kehadiranmu masih tetap di sini. Ini sangat membunuhku. Aku mencoba menunjukkan bahwa aku tak akan berbalik lagi padamu, namun ini sia-sia karena membunuhku hatiku sendiri. Jadi karmik merasakan kehadiran maskulin itu memang membuat dia itu seperti terbunuh.
membuat dia hilang arah, ya. Namun kadang karmik bilang saya akan meninggalkan, saya akan pergi dari kehidupan maskulin. Ya bohong, nggak ada ceritanya. Karena apa? Ketergantungannya masih ada. Ini yang karmik rasakan, bahwa apa yang karmik inginkan itu hanya di bibir saja, ya. Akan meninggalkan maskulin nggak ada. Dan di sini siapa yang melakukan perselingkuhan? Scorpio yang melakukan perselingkuhan kepada karmik, ya. Kenapa seorang Scorpio berselingkuh? Karena sangat seksual dan menyukai seksualitas dan birahi. Selalu melihat secara fisik, setia namun labil dalam sebuah komitmen. Jika kamu menemukan ID baru, email baru bahwa ia hanya ingin curhat dengan alasannya seperti itu dan selalu mencari perhatian orang lain saja, selalu rahasia dan bermain di belakangmu tanpa kamu ketahui. Tadi on the reverse. Jadi beberapa dari Scorpio yang berselingkuh, ya, hanya karena addiction, ya. Tadi di sini ada, ya. Ya, tadi di sini ada, ya, hanya karena birahi, ya. Sehingga mengkhianati kesetiaan hanya karena fisik, ya. Dan terkadang beberapa Scorpio mengganti semua data, ya, hanya untuk alasan itu curhat, bahkan kadang menjelek-jelekan pasangan, ya, hanya untuk mencari perhatian orang lain, bahkan selalu bermain dan menyimpan rahasia di belakang kalian. Namun on the river, apa yang dilakukan Scorpio itu sangat membuat dia menyesal. Karena apa? Beberapa dari kalian ada yang sakit, ya, menyesali bahwa apa yang sudah dia lakukan dengan seksualitasnya ini, dengan birahinya ini, beberapa membawa akibat dan sebab, ya, itu karena Tuhan, ya, semua, ya. Ini yang terjadi sehingga seorang Scorpio menyesal, ya. Ini, ya, Scorpio. Dan satu lagi Aries yang berselingkuh selain Scorpio adalah Aries bersama karmik. Untuk seorang Aries sangat mudah bila dia tidak mau berhubungan seks spontan. Soalnya Aries selalu bergairah untuk melakukan apapun, terutama seks. Jika nanti bila tiba-tiba menolak bercinta, mungkin dia telah mendapatkan yang lebih tepat atau lebih di tempat lainnya. Jadi seorang Aries di sini selalu berhubungan seks. Di sini seorang Aries selalu berhubungan seks, ya. Baru ketemu sama-sama suka, ya bisa langsung, ya. Kalau dia misalkan tiba-tiba tidak mau berhubungan seks dengan kalian, ya, berarti dia mendapatkan kenikmatan di tempat lainnya, ya. Ternyalain dulu, ya, tempat lainnya, ya. Inilah Aries, ya. Namun karena on the reverse, dia sudah sadar, bahkan beberapa Aries juga sakit, ya. Ya itulah karma, ya. Yang dia tuai itulah yang dia tanam, ya. Ini bisa vice versa, sayang, ya. Dan di sini karmik benar-benar merasa bahwa keputusannya, ya, tidak pernah membagi cinta, ya, benar-benar mencintai maskulin, ya, tidak pernah bermain-main. Ternyata itu semua bohong belaka. Karmik adalah seorang player, tidak cukup dengan satu cinta. Bahkan dia selalu membagi cintanya di sini dengan harapan bisa mendapatkan sebuah status. Namun penyesalan yang dirasakan oleh karmik adalah tidak pernah mendapatkan keputusan dari maskulin, bahkan berjalan lambat. Sebagian malah bermain api lagi di luar untuk mencari sebuah status. Ini yang dilakukan oleh
karmik. Bahkan karmik tidak pernah merasa bahagia, walaupun sebagian karmik sudah menikah dengan maskulin. Tidak ada keseimbangan dan kebahagiaan yang dia rasakan, bahkan tiap hari berantem. Bahkan tiap hari konflik, ya, terbunuh sendiri, stres, depresi, ya, bahkan tidak mau kehilangan sesuatu yang dia anggap sangat berharga. Bahkan di sini maskulin yang sudah menjalin hubungan atau yang terkomitmen, ya, tidak mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, bahkan merasa kehilangan feminimnya. Ini justru karmik merasa bahagia, sejahtera, keseimbangan tidak dia dapatkan. Bahkan tidak dianggap sama maskulin. Dan di sini karmik dengan sengaja terobsesi untuk memutuskan hubungan feminim dan maskulin hanya karena addiction, dan disadari oleh feminim. Bahkan kondisi yang karmik rasakan, awalnya karmik melakukan hubungan triparti itu hanya untuk mencapai suatu kesuksesan atau mendapatkan kesejahteraan. Tentang materi nggak dia dapatin, boro-boro materi. Bahkan ketergantungan yang dia rasakan itu pun birahinya maskulin juga sudah hambar karena sebagian sakit, sayang. Ya, karena apa? Berdosa dengan komitmen yang sudah dihancurkan. Bahkan sebagian karmik juga ada sakit. Sebagian karmik juga ada sakit karena ini, ketergantungan. Bahkan sebagian karmik juga ada yang tidak punya uang. Bahkan ditelantarkan juga sama maskulin. Waduh. Haiya, pokoknya jadi begitu. Loh, kenapa mami larinya ke Acong ya? Dan di sini kita nanti baca ya untuk pesan yang lainnya ya. Pesan utamanya nanti kita baca ya. Dan di sini yang dia tutupi ya oleh karmik, apa yang dia sembunyikan on the reverse. Jangan pernah tinggalkan aku akan selalu sabar untuk semua drama yang kita perankan sampai kamu melepaskan dia, dan hati ini tidak akan pernah lelah untuk itu. Karena on the reverse bahwa sebagian triparti maskulin karmik ya, orang ketiganya bohong bahwa dia tidak akan pernah mau tahu ya, bahkan akan melepaskan maskulin di saat dia merasa lelah ya. Maskulin juga terhianati di sini ya, terhianati oleh cinta karmik ya. On the reverse, bukan pula aku yang sengaja mengusik mereka, kamulah yang membuka hati dan mendekati aku, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan aku luluh juga karena aku hanya manusia biasa. On the reverse, di sini sebagian karmik menyatakan bahwa pasangan kalian, maskulin kalian, dia berkata kepada feminim yang membuka hati, yang memberi peluang. Ternyata tidak. Semua karmik yang membuka hati kepada maskulin untuk melakukan perselingkuhan. Ya. Bahkan dia bilang saya manusia biasa, bohong. Ya jelas lah kamu bukan manusia biasa karena on the river, karena kamu apa? Devil. Ya. Karena kamu membuka hati ya untuk merusak hubungan yang sudah sakral oleh janji Tuhan ya. Dan di sini ada Cancer. Seorang Cancer bisa merasakan kikuk bila selingkuh. 1 menit dia bisa duduk di sana dengan senyum lebar di wajahnya, dan berikutnya dia hampir nangis, dan tiba-tiba dia akan diam, tidak banyak bicara. Jadi yang ditutupi oleh karmik ya,
bahwa ada perselingkuhan lagi dengan seorang Cancer dengan orang lain lagi, ya. Dimana seorang Cancer bila berselingkuh itu dia pura-pura dia galau dengan wajahnya yang pura-pura sedih atau nangis, ntar tiba-tiba diam. Itu. Jadi kalian harus bisa mencerna ya, seorang Cancer ya, apabila berselingkuh 1 menit aja dia duduk udah gelisah. Ya. Kadang-kadang tiba-tiba berubah ya, tiba-tiba diam, ya seperti itu ya. Ini yang ditutupi oleh karmik, hubungan barunya ya, dengan tadinya karmik ya berselingkuh dengan Scorpio ada, Aries ada, Cancer ada. Jadi di sini elemen air ya, elemen air ada, dan sebagian elemen fire sign. Yang berselingkuh elemen api, elemen air ya. Dan di sini on the reverse juga, yang sakit bukan hanya hati dia saja, aku pun juga menderita ketika kamu selalu berjanji akan memilih aku. Hanya butuh waktu untuk membuat keputusan, namun hubungan ini tetap menggantung ya. Jadi sebagian tidak peduli apabila maskulin menjanjikan sesuatu, yaitu status. Bahkan sebagian maskulin sudah ada menikahi karmiknya, menikahi orang ketiganya ada. Ya. Namun di sini dia bilang menderita, ya dia tidak peduli walaupun karmik di sini maskulin berjanji akan menceraikan atau berpisah dengan divine femininnya, karmik tidak peduli. Bahkan ada yang menikah walaupun divine maskulin belum mempunyai status legal sah untuk perpisahan dengan divine feminin. Bahkan ada yang bodoh amat. Nah itu. Dan jujur lama-lama aku sangat tertekan dengan semua ini karena semua keterbatasan dan semua hanya diam-diam untuk sebuah rahasia yang harus disimpan. Jadi di sini yang ditutupin, hati karmik itu sebenarnya rapuh, tertekan, stres. Karena apa? Semua ada keterbatasan ya. Bahkan disimpan ya, namanya rahasia ya, cinta terlarang. Walaupun dia di sini beberapa maskulin ada menikah secara diam-diam ya, karena nafsu tadi ya, dan bahkan orang ketiga tidak peduli ya tentang perasaan feminim seperti apa, tentang pasangannya maskulin seperti apa, dia mah bodoh amat. Namun kebodohan yang dia rasakan bahwa sampai sekarang pun tertekan. Ya ini tadi Mami Adam baca yang terbuka tadi di sini, tapi tidak dia mau jujurkan, dan di sini dia jujurkan. Lama-lama aku sangat tertekan dengan semua ini karena semua keterbatasan dan semua hanya diam-diam untuk sebuah rahasia yang harus disimpan. Jadi ya tidak ada keterbukaan atau pengumuman. Tetap menjadi rahasia sebuah dosa. Dosa apa? Dosa bersama. Nih, mencintai orang lain yang sudah terikat itu sama saja. Itu menyakiti diri sendiri dengan menikam belati di dadaku. Aku pasrah semua aku pasrah sudah terperangkap cinta semu. Nah, tadi kan Mami barusan bilang. Karena apa? Menutupi rahasia. Rahasia apa? Rahasia bersama tentang apa? Sebuah dosa. Nah, dia menyadari bahwa mencintai orang lain yang sudah terikat itu sama saja menyakiti diri sendiri dengan menikam belati di dadaku. Ya ini, tadi ada kan di sini. Ya. Ini ya. Nih. Tidak bohong kan? Ini yang dia rasakan. Mencintai orang lain yang sudah terikat itu sama saja itu menyakiti diri sendiri dengan menikam belati di dadaku. Aku pasrah sudah terperangkap cinta semu. Ya cintanya tidak ada yang baik.
Kenapa cintanya? Cinta semu. Dan penjelasannya yang dia rahasiakan apa ini? Keseimbangan. Karmik bingung. Hidup yang dirasakan itu bahkan hidup segan mati tak mau. Dia berusaha berjuang untuk stabil tetapi tidak bisa. Karena apa? Keegoisan, keserakahan. Ingin memiliki sesuatu yang bukan menjadi haknya. Kehidupan dengan tujuan yang tidak sempurna, tujuan ingin menyakiti hati orang, dia tidak dapatkan. Dia merasa begitu kehilangan di dalam diri. Hidup yang seperti apapun dia tidak tahu. Cinta yang seperti apapun dia tidak tahu. Bahkan dia tidak tahu dengan dirinya sendiri. Kasian kali ya. Amnesia dia. Tuh. Stres dengan perang batin. Dia ingin keluar juga. Makanya tadi di sini jujur lama-lama aku tertekan. Ya ini tertekan. Stres. Tertekan dengan dosanya sendiri, darling. Ya makanya. Hanya karena keegoisan, ya, dengan ego yang dia lihatkan selama ini, ya, memamerkan semua kesombongan itu tidak ada gunanya. Karena apa? Tidak ada yang dia dapatkan. Ya, hanya karena kesombongan dia. Untuk berdiri di kakinya sendiri pun gak sanggup. Bahkan kehidupannya dia sekarang babak belur. Bersama maskulin juga babak belur. Bahkan kehidupan yang diimpikan menjadi kehidupan yang baik tidak ada. Tidak ada sayangku. Penderitaan yang dia inginkan seperti apa itu tidak ada. Dan ini yang dia jujurkan, respect, menghargai. Tuhan ya semesta mengatakan, kamu maskulin, kamu karmik, tidak pernah menghargai orang, tidak pernah menghargai tujuan manusia itu seperti apa, tidak pernah menghargai yang dinamakan kehidupan itu. Masing-masing sudah ditetapkan oleh semesta. Sehingga dikala kamu tidak menghargai orang lain, kamu tidak menghargai cinta, kamu tidak menghargai pasangan, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan di sini bisa dilihat tidak ada tanggung jawab dan respect. Orang pun tidak akan menghargai kamu karmik ataupun maskulin setelah apa yang terjadi. Kamu terbunuh dengan dosa-dosamu sendiri karena kenakalanmu. Karena kenakalanmu, ya, kamu berbagi cinta, ya, kamu tidak pernah memikirkan pasangan kamu seperti apa maskulin. Bahkan karmik tidak peduli mau kamu babak belur sama pasangan kamu. Yang penting aku bahagia seperti kupu-kupu yang bisa terbang begitu indahnya. Namun apa yang terjadi? Kesulitan yang dia dapatkan sama membunuh. Dari keserakahan yang mereka mainkan dalam sebuah drama ini. Mereka bahkan maskulin ingin keluar dari permainannya karmik ini. Semesta menyatakan itu dan decision, pilihan. Di sini bahkan kehidupan karmik dan maskulin ribut setiap hari. Karena apa? Maskulin sering membanding-bandingkan ketika hidup bersama feminin. Hidup bersama karmik begini begitu, akhirnya terbakarlah emosi, ribut. Karena sebuah
pilihan, decision. Ya, segala sesuatu itu tidak mungkin sama. Kamu menginginkan untuk menjadi divine feminine. Ya James, you cannot making another genie. Ya, because only one the genie for your life. Ya, you must be know. Ya, right? Okay. Dan the great fear. Karmik merasa awalnya ingin membangun sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, materi yang berlimpah, bahkan yang dirasakan boro-boro mempunyai keuangan yang stabil. Untuk berada di rumah sendiri aja bingung, menentukan pintu yang mana juga nggak tahu. Harus tidur di dalam rumah atau di luar rumah, harus makan di dalam rumah atau makan di luar rumah. Tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Bahkan hidup juga sulit. Mau tinggal di dalam, bagaimana? Cukup tidak? Tidur di dalam rumah cukup tidak? Dengan pintu yang segini, akhirnya tinggal di luar juga kedinginan. Ya itulah kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan tidak seperti yang mereka bayangkan. Ya. Dan di sini kesimpulannya, nanti kita baca kesimpulan dari semesta. Ya. Oke. Kesimpulannya adalah terlalu pilihan yang diambil akhirnya membuat beban, karena karmik menginginkan macam-macam dari maskulin, bahwa nanti saya dengan maskulin punya harta, saya terkenal, saya akan bisa menjadi seorang feminim yang disukai, yang bisa mempunyai berkat dan berkah tak terhitung berlimpah. Ternyata tidak sesuai dengan harapan dia. Bahkan tidak ada yang datang mendekati kehidupan mereka. Kehidupan mereka stuck dengan apa? Impian yang semu. Bahkan kehidupan menjadi beban yang berat. Tidak ada solusi untuk sebuah kemenangan, adanya sebuah kehancuran yang terjadi. Hidup mereka awalnya solusi untuk sebuah kemenangan dalam hubungan perselingkuhan mereka. Ini. Jadi di sini yang berselingkuh itu adalah Scorpio, Aries, Cancer. Ya. Cancer. Ya. Tapi yang dia rasakan tidak ada sebuah kemenangan dari apa? Hubungan perselingkuhan mereka. Yang ada apa? Jackpot. Kehancuran. Ini yang akan mereka dapatkan dan mereka nikmati. Tanpa mereka rasakan, inilah yang terjadi dan pesan dari semesta. Kehancuran. The Tower Moment. Wow. Ya itulah yang engkau dapatkan dari kenikmatan semu. Sebagian kehancuran diri, karmik, ya, triparti maskulin. Maskulin juga hancur. Bahkan barang siapapun yang membantu proses sebuah perselingkuhan yang merobek dan mencenderai sebuah komitmen yang terlegalkan oleh sakral semesta akan ikut imbasnya. Apa imbasnya? Karma. Siapapun yang membantu kolaborasi, siapapun yang membantu melancarkan hubungan perselingkuhan,
maskulin terhadap karmik orang ketiga, triparti, semesta pesannya adalah sama, mendapatkan karma kehancuran yang sama. Apapun di mata Tuhan tidak melihat casing, mau orang tua, anak muda, tante, om, kakak, nenek, siapapun menerima kehancuran yang sama. Siapapun yang membantu kolaborasi ini, siapapun yang membantu sebuah kemenangan ini akan mendapatkan hal yang sama, yaitu apa? Tidak adanya berkah, karena on the reverse, tidak adanya suatu keberkahan. Tuhan dan semesta, kamu menginginkan karmik maskulin atau siapapun yang berusaha menghancurkan hubungan sakral dari divine feminine, jangan berharap untuk sebuah berkah. Jangan berharap sebuah keharmonisan atau sebuah kenikmatan atau keberkahan dalam hidup. Sandang, pangan, papan, ya. Di mana kehidupan kalian seperti kaca hancur lebur yang tidak bisa lem, ditempel, apapun, karena sudah hancur seperti kristal. Karena apa? Kalian seorang manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak pernah mau tahu hati manusia lain seperti apa. Kalian hanya mementingkan untuk kepentingan diri kalian sendiri, kebahagiaan diri sendiri, karena keegoisan, kekeras kepalaan kalian, sehingga hidup kalian itu seperti tandus, walaupun terasa terang, terasa sangat awannya ya, tapi kehidupan yang terlihat di sini sangat tandus. Wow, ngeri. ngeri guys, ngopi dulu ya, karena energinya berat sayang. Oke, kita minta lihat pesannya di sini. Oke, satu lagi. Di sini simpulannya adalah salmon. Jangan berharap untuk mendapatkan rezeki seperti kamu menangkap ikan salmon yang berharga mahal. Semesta menyatakan itu. Matahari yang kamu cari hanya di mana? Di hati pasangan kamu yang telah kamu sakiti, maskulin. Dan kamu karmik, jangan berharap kamu mendapatkan hati maskulin di mana hati maskulin sudah dipatok, ditusuk oleh semesta hanya kepada divine feminine, bukan kepada kamu. Karena apa? Kamu hanya tempat pelarian dari maskulin, sehingga kamu menyadari bahwa tidak ada kehidupan yang kamu rasakan senikmat dan sebarokah yang kamu impikan seperti feminim. Tidak ada yang kamu dapatkan. Bahkan roda itu berputar. Ya. Dunia itu berputar. Di mana kamu melakukan kesalahan, menginginkan sebuah sinar matahari, kebahagiaan, keberkahan, kemakmuran. Ya. Atas kamu berbuat sesuatu tidak baik, maka maskulin atau karmik dunia ini berputar
apa yang kamu dapat dan apa yang kamu terima sesuai dengan putaran rotasi bumi. Dan di sini hanya abundance ya. Di sini tidak ada yang namanya kedamaian hidup. Hanya ada api, amarah dan emosi. Tidak ada ketenangan di dalam kehidupan yang kalian bina. Antara karmik dan maskulin. Maskulin dengan perselingkuhannya tidak ada yang dinikmati, ya. Karena apa? Karmik dan maskulin bermain dengan drama, menciptakan sesuatu. Ini adalah dunia hayalan, dunia peri, dunia dongeng untuk sebuah cinta. Ya, cinta sejati tidak ada. Yang dirasakan dunia yang penuh dengan hasrat birahi saja. Bahkan yang dirasakan oleh karmik tidak ada yang namanya cinta, tidak ada yang namanya birahi lagi. Karena apa? Satu lagi boleh. On the river, hati maskulin sudah beku. Hati maskulin bahkan tidak hangat. Hati maskulin tidak punya passion. Hati maskulin tidak punya cinta. Hati maskulin hanya main-main saja. Kepada siapa? Kepada kamu karmik. Bahkan sebagian maskulin tidak punya birahi lagi. Sebagian sakit. Ya. Tidak ada cinta yang dia rasakan. Yang ada hanya sebuah drama, dongeng. Karena hati maskulin sudah hancur. Hati maskulin sudah seperti es. Ini yang semesta sampaikan. Pesan terakhirnya on the reverse ya. Jangan salahkan aku jadi orang ketiga. Aku tahu aku salah telah menjadi curang di hubungan kalian. Apakah kalian tahu rasanya ketika posisi itu aku tak mau semua karena cinta itu buta? Ya. Jadi setelah ini terjadi, ini yang dirasakan. Karmik akhirnya sadar ya. Karmik merasa bersalah bahwa telah menjadi orang ketiga, membuat jurang di antara divine maskulin dan divine feminin. Dan karmik menyatakan apabila kamu di posisi itu pasti kamu tahu rasanya, dan cinta ini buta. Ya buta karena kamu buat sendiri. Karena apa? Drama. Tidak ada orang yang mau menjadi karmik. Karena apa? Hidup tanpa barokah, tidak ada orang yang mau, ya. Jadi ini pesan isi hati karmik. Menyesal dengan semua drama yang dia perbuat karena sudah merusak ikatan suci sakral dari Tuhan, sehingga Tuhan menghukum karmik bahkan maskulin sampai kapanpun tidak akan pernah merasakan sebuah cinta itu seperti apa, tidak akan pernah merasakan yang namanya birahi itu seperti apa, dan tidak akan pernah merasa bergelora di dalam hati sebuah semangat untuk sebuah kehidupan. Hatinya dimatikan oleh semesta. Wah, merinding saya, ngeri ya sayangnya. Inilah pesan dari semesta buat kalian. Walaupun di sini ada river, apapun yang terjadi, karma itu berjalan seperti air, seperti river yang tidak tahu selesainya sampai di mana. Kalian akan merasa mencari perlindungan dimanapun kalian tidak mungkin bisa dapatkan perlindungan, protection ya. Bahkan maskulin atau karmik berlari sana sini untuk mencari perlindungan,
ya, tidak mungkin dia dapatkan. Walaupun di sini sebagian karmik akan lari, bahkan sebagian maskulin akan kembali kepada feminim, hubungan yang on off, sama pun dengan karmik juga begitu. Tetapi lebih utamanya di sini semesta akan memberikan karma tanpa ujung. Walaupun kalian mencari perlindungan di mana dan berlari sejauh mungkin, kamu akan menerima ini. No compassion, tidak ada hasrat. No passion, tidak ada birahi. No ice bird, tidak ada keinginan. Bahkan hati kalian mati seperti es. Oke sayang, semoga resonate. Ini pesan semesta untuk karmik. Terima kasih karmik kamu sudah hadir di sini ya, memberikan semua tentang isi hati kamu ya. Jangan pernah kamu bersedih. Tujuan kamu, harapan kamu, keinginan kamu memang kamu menginginkan jalan yang seperti itu, ya itu yang kamu harus lalui ya. Kita sebagai orang yang tersakiti, terjolimi, apapun itu penderitaan, berserahlah pada Allah. Allah tidak menutup mata buat kita, karena Allah tahu yang terbaik buat umatnya. Di mana umatnya berserah dan berikhlas, bersyukur, disitulah Allah akan hadir dengan cinta yang sebenarnya, cinta yang baru, yang tidak akan pernah membuat kita tersakiti lagi. Oke sayang, tetap jadi dirimu sendiri, jangan menjadi orang lain ya, karena jadi orang lain nanti Tuhan akan bingung, sulit ya. Oke, sekian dulu reading Mami Dona, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.